Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kuliahnya. Jadi materi kita siang ini materinya adalah bagaimana menulis program ya, membuat program yang berhubungan dengan aljabar linier ya, dan juga matrik tentunya ya. Nah, kalau mau membuat program yang berhubungan dengan matematik kayak itu, yang paling keren tuh dengan Python ya. Nah, karena Python itu sebenarnya ringkesan dari script ya, termasuk MATLAB di dalamnya ya. Jadi di dalamnya ada MATLAB ya. Nah, MATLAB di Python itu namanya NumPy ini. Nah, numerical Python. Nah, NumPy ini singkatan dari numerical Python. Nah, biar kamu ngerti juga apa tuh NumPy. Ngerti orang komputer ya. NumPy itu apa? Singkatan apa? Numerical Python. Jadi gunanya adalah program untuk analisa numerik sebenarnya ya, untuk membuat program yang berhubungan dengan analisa numerik yang sangat dibutuhkan dalam matematik ya. Ya utamanya kalau dengan NumPy itu kita bisa menyelesaikan matrik ya, menyelesaikan vektor berarti juga termasuk juga aljabar linier. Jadi kita bisa mencari persamaan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linier ya, dengan berapa variabel sekalipun ya, mau 2 variabel sampai sekian variabel bisa ya, tanpa ngitung yang manual kita yang pening-pening kemarin itu ya. Nah, jadi setelah kemarin kita berpening-pening ya, tahu gimana cara ngitung penyelesaian dari sistem persamaan linier, kemudian dengan matrik ya, dengan matrik harus cari determinan, harus nyari inverse dan terusnya ya. Itu dengan program ini cukup nulis beberapa baris, selesai urusan ya, langsung ketemu hasilnya. Nah, apa itu NumPy? NumPy adalah sebuah paket Python, jadi ini adalah script Python ya, bahasa pemrograman Python yang NumPy ini artinya singkatan dari numerical Python. Ini adalah library ya, perpustakaan yang terdiri dari objek array multidimensi dan kumpulan rutinitas untuk pemrosesan array. Nah, jadi basisnya di array itu ya. Kan matrik, vektor itu diimplementasikan dengan array ya di pemrograman. Ya. Kemudian numerik itu adalah atau asal mulanya NumPy ini dulu ada program namanya numerik gitu ya, yang programnya juga ada di MATLAB kalau jangan lupa. Sampai sekarang masih ada sih MATLAB itu, masih banyak dipakai orang-orang teknis biasanya, orang teknis ya, orang bidang teknik gitu ya, engineering ya. Dikembangkan oleh Jim Hu Gyunin itu ya, paket lain Numery, nama lain dari ini NumArray gitu ya, juga dikembangkan, memiliki beberapa fungsi tambahan. Pada tahun 2005, Travis Oliphant membuat paket NumPy dengan memasukkan fitur NumArray. Nah, jadi yang memasukkan program numerik ini ke Python ya, itu adalah Travis Oliphant ini ya. Kemudian dengan masukkan fitur NumArray ke dalam paket numerik ya, dan ada banyak kontributor untuk proyek sumber. Jadi open source ini. Jadi NumPy ini adalah sebuah sumber open source terbuka. Jadi boleh dibuka oleh siapapun, dikembangkan oleh siapapun. Ya. Jadi banyak komunitas yang berperan di dalam mengembangkan NumPy. Dan keren nih loh ya, untuk pemrograman machine learning, deep learning orang menggunakan ini ya. NumPy sering digunakan bersama dengan paket seperti SciPy. Nah, SciPy ini juga ada Scilab ya, kalau yang hubungan dari MATLAB tadi. MATLAB itu yang berbayar, kalau Scilab itu yang versi open source-nya, lalu dimasukkan lagi ke Python ini ya. Kemudian dia juga gabungan dari Matplotlib. Nah ini Plotlib untuk plotting ya, untuk menggambar grafik dari sebuah array gitu ya. Kombinasi ini banyak digunakan sebagai pengganti MATLAB, platform populer untuk komputasi teknis. Nah, jadi dulunya orang menggunakan MATLAB, sekarang cukup menggunakan Python ini gitu ya. Jadi Python tuh hebat loh, Python tuh bisa bikin apa saja, termasuk aplikasi web ya, itu dengan Python bisa. Namun alternatif Python untuk MATLAB sekarang dilihat sebagai bahasa pemrograman yang lebih modern dan lengkap. Nah, jadi dengan Python ini, cukup dengan satu Python ini kita bisa membuat program yang sampai untuk numerical analysis ini ya. Open source yang merupakan keuntungan tambahan dari NumPy. Jadi apalagi NumPy ini open source, jadi mudah diakses oleh siapapun, gratis gitu ya, dan boleh dikembangkan oleh siapapun.
Nah, beberapa function yang sudah disediakan di NumPy ini, diantaranya adalah function dot ya. Ini untuk menyelesaikan atau mencari nilai dot product dari array atau matrik yang kita punya. Kemudian ada v dots, ada inner, ada mat mul gitu ya. Metrik produk. Jadi operasi perkalian di metrik kan ada dua ya. Ada operasi dengan operator dot, ada yang dengan cross ya. Cross itu mat mul ini ya. Kalau dot itu yang operatornya titik itu ya. Nah, nanti kita lihat coba ya. Menghitung determinan. Nah, ini kalau kamu menghitung determinan untuk mencari determinan metrik ukuran 2x2 mudah ya. Kalau 3x3, nah sudah mikir ya, agak panjang lagi. Bagaimana kalau metriknya 10x10 misalnya? Nah, pasti pening kalau itu manual ya. Nah, ini ternyata dengan menggunakan NumPy ini sudah ada fungsinya, tinggal kita masukkan aja matriknya lalu keluar nanti. Solve. Nah, itu untuk mencari penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear ya. Jadi misalnya kamu punya variabel punya persamaan 2x tambah y sama dengan 5, kemudian 3x min y sama dengan 10 ya. Berapa penyelesaiannya gitu ya. Nah, kalau dihitung manual, kamu waktu SMA kan dia jadi pakai cara substitusi, eliminasi gitu ya. Nah, pakai program aja, masukkan koefisien-koefisiennya langsung keluar hasilnya ya. Apalagi kalau variabelnya ada x, y, z, ada 3, sudah pening lagi, agak panjang langkahnya ya. Nah, dengan program lebih mudah ya. Inverse. Nah, INV itu inverse, jadi untuk mencari inverse matrik. Jadi nggak pening lagi nyari interface. Contohnya. Jadi ini adalah script yang bisa kita gunakan untuk mencari perkalian dot produk dari dua buah vektor ya. Jadi misalnya, jadi awali dengan mengimport paketnya dulu ya. Nah, import numpy.mathlib ini untuk mengimport paketnya, terus import numpy snp ini mengimport numpy-nya ya, dimasukkan ke variabel np ya. Nah, terus bagaimana mengakses fungsinya? Misalnya kita mau bikin variabel a yang kita isi dengan matrik ya. Matriknya 2x2 nih berarti baris pertama isinya 1, 2 ya. Baris kedua isinya 3, 4. Nah, gitu ya. Berarti ini matrik bujur sangkar 2x2. Kemudian kita ingin bikin variabel b yang tipenya matrik juga ya, array gitu ya. Nah, 2x2 juga nih berarti. Nah, isinya baris pertama 11, 12, baris kedua 13, 14 ini. Terus bagaimana kalau kita mau mengoperasikan dot ya? Dua matrik itu dikalikan. Jadi A dot B sama dengan apa gitu ya. Tentu ini hasilnya matrik ya. Nah, dua matrik dioperasikan dot, nanti ketemu matrik ya, karena ini matriknya bujur sangkar, maka ketemu matrik bujur sangkar juga gitu ya. Nah, kita coba aja ya. Jadi nah, nanti yang kedua kita akan misalkan sistem persamaan linear. Misalnya kita punya persamaan linear seperti ini ya, dengan dua variabel dulu ya. Nah, caranya ini kalau kita mau nyoba ya. Nah, ini saya demokan ya. Kamu, harapan saya kamu ikutin ini ya. Kamu buka di browser kamu ya. Browser kamu buka alamat colab tulisannya ya. Collaboratory sebenarnya singkatan dari itu ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya website? collab.research.google.com. Dia akan detect email kamu otomatis, terus nanti akan masuk. Terus kamu ketikkan nama program kamu, misalnya latihan 1 gitu aja ya, ketikkan aja. Nanti akan muncul tempat ngetik kosong seperti ini ya. Tempat ngetik kosongnya seperti ini. Nah, hanya kotak kosong ini ya. Ada nggak yang mengikuti saya nih? Harapan saya kamu mengikuti saya ya. Nanti kamu presentasi ya, tunjukkan ini Pak saya ngerti. Kalau ada error, tunjukkan kita bahas ini. Nah, ketemu kotak kosong kayak gini ya. Kali ini yang sudah saya coba nih. Nah, terus habis itu kamu buka saja, enggak usah ngetik ya, link ini ya, link tutorial ini ya. Link tutorial aljabar linear NumPy ini, yang tutorialpoint.com ini. Nah, kita akan menghitung produk ini. Kamu klik ya, nanti akan masuk ke sebuah alamat web tutorial. Terus dari situ kamu ketik ke dot ya, perintah dot sudah. Nah, ya. Nanti akan masuk ke sini nanti. Nah, NumPy dot ya. Nah, ya. Kalau link ini tadi kamu buka, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini saya tunjukkan ini.
Dimasuk ke situ. Link yang tadi ya, yang di e-learning itu ya. Link yang ini ya. Yang ini kamu klik ya. Coba saya tunjukkan juga lah ya sini ya. Ini cepat saya pakai Mozilla suka lambat saya. Coba saya kecilkan aja supaya kelihatan ya. Ini saya mau geser ini. Dan. Saya terganggu ini nih. Aduh. Saya terganggu oleh taskbarnya Zoom saya ini. Kalau saya klik masuk ke taskbar ini. Taskbarnya yuk. Coba sini lihat enak. Ini juga nutup ini. Ada yang sudah masuk ke ini ke tutorialpoint.com. Nah, ini sudah nih. Nih, kamu akan masuk ke sini. Ya, dan ini saya kecilkan aja browsernya ya. Kalau kamu klik link web tutorial yang ada di e-learning ya. Saya nunjukin banyak bahan materi ini biar kamu nak pinter, kamu rajin baca ya. Hebat baru ya. Dicoba ya, kalau cuma dibaca ya susah nak ngerti ini. Dicoba nih, dicoba ya. Nih contohnya ya, saya tunjukin gimana cara nyobanya ya. Ini kalau saya sambil zoom, komputer saya lambat memang ya. Jadi harus sabar nih. Nah ya. Nih, masuk ke sini ya. Kalau kamu klik yang ada di tutorial tadi, terus kamu geser ke bawah, nanti ada beberapa contoh function yang ada di NumPy ini. Terus kamu klik yang operasi dot ya, yang contoh program untuk operasi dot. Nah ini kamu geser ke bawah. Nah ini komputer saya harus sabar ini. Nah ini geser ke bawah. Nah ini. Ini sudah. Contoh nih. Ini contoh nih. Nah, contoh 2. Ada banyak sih kalau kamu cari-cari di internet, ada banyak contoh-contoh apa namanya program ini. Ini NumPy indexing ya. Mana ntar dulu ya program yang NumPy dot. Gimana ini? Ada yang sudah masuk ke ini ke NumPy dot tadi ya, dot NumPy tadi ya. Ini indexing mana? Nah, saya serah masuk nih. Ada yang udah masuk ke sini? Nah, ada nggak yang ikuti saya nih? Maksudnya kalau ada yang udah masuk sini, nah kamu untuk mencoba perintah ini nggak usah ngetik, tinggal di copy aja nih perintah ini, di blok ya, di copy ya, di blok ini, nah ini ya, tekan Ctrl C, terus kamu masuk ke tadi ke collabs.research.google.com tadi. Nah. Jadi untuk menjalankan program Python itu kita bisa menggunakan web developer ya, developer Python yang berbasis web ya, yang punyanya Google ya. Jadi dijamin kenceng ini ya. Yang alamannya di sini collab.research.google. Nah, terus kamu pastekan di sini. Nanti ada kolom kotak isian kosong ini, terus kamu pastekan aja di sini. Nah, harapan saya kamu ada yang nyoba nih salah satu jadi ya, terus nanti mau menunjukkan laptopnya dipresentasikan ya. Nah, kopikan di sini ya. Ini komputer saya lambat nih. Nah, kalau muncul kotak ini ada panahnya nih ya. Nah, ini tinggal dipastekan. Nah, cara jalankannya, jadi udah saya pastekan aja nih. Ctrl V, nah gitu ya. Di sini tekan Ctrl V, nanti akan masuk program yang copy dari web tutorial tadi gitu ya. Jadi programnya sama dengan yang ada di slide yang saya slidekan tadi kan. Jadi ini ada 2 buah array, ada 2 buah matrik ya, matrik A dan B, ya. A kecil, B kecil. Yang matriknya berukuran 2x2 dimensinya ya. Berarti ada 2 barisnya, kolomnya ada 2 juga. Nah, untuk bisa menggunakan NumPy kita harus mengimport paketnya dulu.
perintahnya yaitu import spasi numpy.mathlib. Nah, ingat Python itu case sensitif ya, bahasa pemrograman yang case sensitif. Artinya membedakan huruf besar kecil. Jadi kalau di sini huruf kecil, kamu tulis aja huruf kecil ikuti ya. Kecuali nama variabel, nah boleh bebas nama variabel tuh. Pakai aturan nama variabel ada ya. Tapi kalau keyword perintah ya, kayak tulisan import, tulisan numpy, nah itu ya gitu aja seperti ini ya. Kalau besar kecilnya lain, nah lain nanti masalah nanti. Syntax error biasanya ya. Jadi kita mengimport dua paket, pertama numpy.mathlib, yang kedua itu maksudnya menaruh paket numpy-nya ini ke variabel np gitu ya, supaya aksesnya mudah maksudnya. Aksesnya singkat. Nah, dengan menulis np kita sudah bisa mengakses function-function yang ada di numpy gitu Mas. Nah, kemudian untuk mendefinisikan sebuah matrik 2 kali 2 matrik A ini misalnya, maka perintahnya adalah sebutkan variabelnya A terus diisi dengan sama dengan np, itu berarti kita memanggil numpy-nya tadi ya. Terus objek numpy-nya kita panggil, terus fungsinya adalah array, kita mau mendefinisikan sebuah array. Array-nya berukuran 2 kali 2, kita kasih elemennya baris pertama 1 2, baris kedua 3 4. Nah, gitu ya. Nah, dan terusnya itu. Nah, hasilnya operasi dotnya adalah seperti ini ya. Yang perlu kamu ketahui, 37 ini asal dari mana coba? Ada yang bisa jawab? 37 dari mana nih? Kenapa ketemu 37 nih? Elemen pertamanya? Operasi dotnya? Jangan yang jawab coba. Halo, halo. Ada yang nyoba? Collab-nya sudah jalan? Kita coba dua script aja jadi nanti ya. Ini script yang pertama operasi dot. Yang kedua nanti yang mencari penyelesaian SPL tadi ya. Ada nggak yang nyoba nih? Coba siapa yang bisa jawab? 11, Pak. Apa? 37 berasal dari 11, 2 kali 1 dikali 11 ditambah 2 kali 13. Oke. Nah, oke ya, ada yang ngerti ya? Bagus. Nah, ada sih di tutorial ini ya. Kalau kamu klik ini tutorial ini di sini tadi. Di mana tadi ya? Atau di tutorial poinnya inilah ya. Ya, jadi ini asalnya dari sini ya. Nih lihat nih, asalnya dari sini. The product ini 37 ini asalnya dari 1 kali 11 ditambah 2 kali 13. Nah, benar tadi ya temennya jawabnya. Coba yang jawab tadi kamu bikin nggak? Sudah berhasil buka collab.research Google-nya nggak? Siapa namanya tadi? Atau siapa saja coba? Siapa yang berhasil membuka collab.research.google-nya untuk mencoba skripnya ini ya? Karena tugas pertemuan ini kamu menulis program ya? Iya, karena ini kuliah matematika untuk sarjana komputer. Jadi bukan cuma ngerti cara ngitungnya kemarin ya. Harusnya kamu lebih seneng. Nah, ya ampun kamu nak ngitung setengah mati nih. Perintah dot ini pasti berbaris-baris ya menulisnya ya. Kalau apalagi kamu ngitung manual ya. Pakai Excel sekalipun kamu harus nulis beberapa baris ya. Nah, bikin rumus banyak nih ya. Bayangkan dengan skrip ini kamu hanya nulis 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nulis 5 baris langsung keluar hasilnya perintah dotnya. Itu nulis program ya. Coba siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Error nggak apa-apa. Kalau yang sudah berhasil masuk collab, mungkin ada masalah kita bahas. Coba. Siapa yang berani menunjukkan? Coba. Saya ingin ngecek, ngerti nggak yang saya sampaikan ini ya? Saya stop share screen dulu. Tadi saya buka ya. Ada nggak? Nih, coba saya yang berhasil masuk ke collab dulu aja lah. Nah, ke collab.research.google.com. Nanti siapa namanya?
Deli, Muhammad Deli. Oke, Deli ya. Nah, coba Deli ini. Mana itu? Terlalu ya. Oh, saya stop share screen dulu ya. Nah. Oke, biar kelihatan. Mana Deli? Belum. Oh, ini sudah dibuka ya. Coba kamu share screen ya. Nah, saya bikin mas ini sudah. Kita lihat punyanya Deli ya. Nih, Punya Pak. ini ngechat. Jadi punya saya tuh ada yang error. Absennya nggak usah ngechat ya. Ini kok absennya masih ngechat ya. Mungkin ada dosen yang lain cara absennya ngechat. Nggak usah ngechat absen dengan saya. Absen dengan saya, absen mengikuti Zoom ini ya. Caranya kamu ngeklik link Zoom-nya di pertemuan 11 tadi yang ada di learning ya. Kalau kamu ngeklik Zoom-nya dengan dapat share dari temennya atau ngeklik link yang lama-lama, jadi nggak kamu klik link Zoom yang ada di pertemuan 11 tadi, kamu akan terabsen itu. Meskipun kamu chatting-chatting tadi. Kan saya udah ngomong dari dulu ya. Dengan perkuliahan dengan saya, semuanya terkontrol oleh e-learning kamu itu. E-learning Bina Dharma ACID itu ya. Jadi untuk absen, cukup kamu masuk ke Zoom-nya tuh ngeklik link yang ada di e-learning Bina Dharma ACID pertemuan 11 ya tentu saja, karena hari ini kita pertemuan 11. Ini saya ngeliat chatnya banyak nian. Oh, chatnya isinya absen namu nim. Nggak perlu nih. Tidak perlu absennya nyebutkan nama nim di chatting ini. Saya nggak pakai cara kayak gini ya. Mungkin dosen lain pakai cara gini lah jelas ya. Saya absennya caranya pastikan kamu ngeklik semua link yang ada di setiap pertemuan yang ada di e-learning Bina Dharma ACID. Kamu klik di situ termasuk link untuk gabung ke Zoom meeting ya, berarti kamu absen, ikut ya, hadir gitu. Nanti bisa saya cek dari dari aktivitas kamu ya. Oke, ini punya Deli, benar nggak? Keluar nggak? Nah, coba mana? Hasilnya mana? Oh, ini masih merah. Kalau masih merah, ada errornya loh. Perhatikan errornya apa nih? Mau menanyain. Import numpy.mathlib. Apa nih errornya? In modul sama dengan kamu ngopinya dari mana ya? Dari tutorial tadi ngopinya ya? Sama dengan ini importnya, perintah importnya belum jalan ini, nggak detik kamu errornya. Kalau ngopinya jangan kelebihan ya, ngopinya di sepanjang contoh program yang ada di tutorial tadi ya, web tutorial tadi ya. Nah, ini ada atau gini caranya, kamu pastekan dulu di notepad caranya. Nah, pindahkan kalau ada kamu yang notepad yang untuk nulis program itu ya, notepad plus itu ya. Nah, terus edit dulu, pastikan urutan barisnya persis. Terus awal barisnya itu harus lurus ya. Karena awal baris itu menandakan blok program kalau dengan Python ya. Hati-hati dengan Python. Itu blok program ditandai dengan di mana baris awalnya itu dimulai ya. Itu. Nah, untuk memastikan bahwa yang kamu copy itu skripnya ya dari web tutorial tadi nggak kelebihan atau kekurangan ya. Maka bisa diedit dulu di Notepad. Kalau saya tadi ngopi langsung bisa tadi, langsung jalan nggak ada sintak error. Ini kayaknya sintak error nih. Ini namanya nggak dikenal. Di baris ketiga. Iya Pak. Ini udah ada yang ngebantu saya Pak. Nah, coba. Katanya yang salahnya ini dari sini harus ditambahin ini. Ditambahin. Oh, kurang tutup. Boleh coba. Oke. Kali kamu ngetik kamu ya, bukan ngopi kali ya? Iya. Oh iya benar. Saya ngetik dari PowerPoint tadi. Oh wajar ya kamu ngetik ya. Saya tadi copy wae dari. Nah kalau ngetik harus teliti ya. Oke tadi kurang siku ya benar. Ya jadi itu hasilnya ya. Oke. Bagus. Coba yang lainnya ngerti nggak? Ini ada yang bisa nih. Ada berapa mahasiswa nih? 48 mahasiswa yang ikut itu. Harapan saya ngerti lah. Kamu yang tidak ikut sudah lah ya. Bisa jawab ujian maju. Tidak bisa jawab ujian ya sesuai nilai kamu ya. Kamu bisa mengikuti bisa harusnya. Jadi kamu kreasinya gini ya. Ini adalah matrik 2x2. Bagaimana kalau metriknya 3x3? Nah gitu kamu mikir. Kamu edit di metrik AB-nya tuh. Coba kalau metrik 3x3 seperti apa. Atau malah yang lebih sederhana boleh. Metriknya ukurannya 1x3 misalnya gitu ya. Jadi metrik A-nya 1x3, metrik B-nya juga 1x3 gitu ya. Operasi dot itu dimensinya harus sama ya supaya aman ya, supaya nggak ada salah
menghitung kolom barisnya ya. Gitu ya eksperimennya. Nanti di soal ujian mungkin yang saya keluarkan yang lebih simpel ya malahan ya. Bagaimana kalau metriknya 1 kali 3 misalnya ya. Nah, perintah untuk membuat ini ya, menghitung operasi perkalian dots. Oke, sampai di sini ngerti ya. Nah, sekarang kita lanjut. Coba kamu balikin ke saya ya. Si siapa? Pilih ya, balikin ke saya. Hostnya balikan saya Deli ya. Terus kita akan lanjut satu lagi fitur function yang ada di NumPy tadi, yaitu untuk menghitung penyelesaian dari sistem persamaan linier. Ya, dah. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan SPL gimana gitu ya? Ini caranya ya, saya udah bikin slide-nya nih. Nah, caranya gini ya. Nah, lihat. Jadi misalnya kita punya persamaan, kalau kita biasanya nulisnya kan kayak gini ya. Dari SMA kita diajari kalau sistem persamaan linear cara nulisnya kayak gini gitu. Sebenarnya nggak harus kayak gini gitu ya. Jadi persamaan variabelnya itu nggak harus XG kayak gini gitu ya. Variabelnya diganti X0, X1 juga boleh gitu ya. Tidak. Jadi pada contoh ini misalnya kalau di SMA kamu diajari misalnya ada persamaan 3X plus Y sama dengan 9. Terus satu lagi ada persamaan X plus 2Y sama dengan 8. Bagaimana penyelesaian X dan Y-nya gitu ya. Jadi bagaimana mencari nilai X dan Y yang memenuhi dua persamaan linear ini, gitu kan? Ya kamu kalau di SMA dia cari pakai cara manual gitu, dihitung pakai eliminasi, dihitung pakai substitusi, nanti ketemu IG-nya gitu kan? Kemarin waktu kita belajar pakai matrik, kita bisa juga ngitungnya pakai matrik gitu ya. Cari determinan matriknya gitu ya. Terus cari inverse matriknya gitu lah, panjang pokoknya urusannya itu ya. Kita ngitung pakai Excel aja panjang urusannya kan. Nah, sekarang pakai program itu ternyata hanya butuh 4 baris ini. Pakai 4 baris perintah ini selesai. Oh, tapi ini diawali dengan perintah import tadi juga ya. Jadi sebelumnya kamu harus ada di atasnya sini harus ada import NumPy tadi ya. Nah, nanti kita coba di collab nanti. Jadi pada contoh ini kalau kamu klik di web tutorialnya persamaannya ditulis seperti ini ya. Ada persamaan 3x0 plus x1 sama dengan 9. Dan x0 plus 2x1 atau 2 kali x1 sama dengan 8. Nah, ini dibuat pertama ditransfer dulu, dinyatakan dalam bentuk matrik dulu gitu maksudnya. Langkahnya tuh. Nah, langkahnya gini. Nah, kita bikin matrik A yang elemennya adalah 31. 31 itu berarti koefisien dari x0 dan koefisien dari X1 pada sistem persamaan yang pertama. Kemudian baris yang kedua, berarti matriknya 2 kali 2 nih ya, adalah 1,2. Satunya dari mana? Satu dari koefisien X0-nya ini. Atau koefisien dari X ini, gitu ya persamaannya. Terus 2-nya dari koefisien X1. Nah, jadi bikin matrik kayak ini dulu, gitu ya. Terus habis itu bikin matrik yang B. Matrik B-nya adalah konstantanya, gitu ya. Kan konstantanya kan persamaan pertama konstantanya 9, persamaan kedua konstantanya 8. Berarti kita bikin matrik yang elemennya adalah 9, 8. Jadi di matriknya 1 kali 2 ya. 1 baris, 2 kolom ya. Nah, bagaimana mencari penyelesaian sistem persamaan sistem persamaan linear ini ya, 2 SPL ini ya. Caranya tinggal ketikkan NumPy-nya kita panggil ya. Nah, jadi misalnya hasil hitungannya kita ambil X, terus kita panggil NumPy. Nama fungsinya adalah LINALG ini ya, linear algebra. Ini masih singkatan dari linear algebra. Aljabar linear ya. Terus dot solve, mencari penyelesaiannya ya. Apa nilai A dan B yang memenuhi gitu kan? Ya. Nah, supaya asik, seru gitu ya. Nah, itu kita coba aja di collab tadi. Gitu caranya, Bos. Keren gitu kuliah kali ini. Kamu pasti akan ketemu di mata kuliah lain ya, dak. Yang sampai bikin programnya, bayangkan lah. Keren ya. Ini aku juga cuma browsing-browsing aja loh. Tahu ini ya. Zaman saya S1 juga, dosen S1 saya dulu juga nggak sampai ngajarnya sampai bikin codingnya gini. Tidak. Cukup kamu ngerti cara ngitungnya itu jadilah gitu. Nah. Bikin programnya itu harus kerjaan kamu sendiri gitu. Nah, ternyata karena sekarang coding itu makin mudah ya. Kita sudah disediakan banyak function oleh library yang ada di bahasa pemrograman kita, maka kita tinggal menggunakan. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita bikin programnya, tentu ini saya nggak ngetikkan ini, nggak ngetikkan import spasi numpy.matplotlib ini,
Karena sebelumnya sudah ada nih. Jadi ini sudah perintah ini sudah jalan gitu Mas. Di dalam collab saya ini sudah jalan ya. Karena itu saya nggak nulis lagi di sini. Kalau kamu belum jalan ini harus kamu di copy. Boleh sih diulang lagi juga boleh sih supaya untuk memastikan jalannya itu. Ini diulang lagi boleh, tambah lagi sini ya. Nah, gini. Nah, gini. Nah, apalagi kalau kamu mau pakai Python yang ada di lokal ya. Mungkin di komputer kamu ada developer Python ya. Kamu mau nyoba pakai itu. Nah, di atasnya harus diawali dengan import numpy.matplotlib dan import numpy as np. Kalau np-nya ini boleh deh kamu ganti dengan bahasa kita boleh, ini hanya nama itu aja, nama objek yang kita bikin sendiri ya. Nama objek namanya itu. Objek numpy ya, untuk menyimpan hasil atau untuk memanggil function numpy-nya tadi. Numpy-nya kita kasih nama objeknya np gitu ya. Nah, kalau kamu nulisnya di kamu ya, mungkin di laptop kamu ada Python-nya, kamu harus nulis mengawali dengan ini perintah import numpy ini gitu ya. Tapi karena saya nulisnya di Colab, dan di Colab saya sudah ada 2 program, 2 script-nya. Yang pertama sudah ada, berarti saya nggak harus tadi. Tapi kalau saya masang lagi juga boleh nih. Jadi kalau saya jalankan, saya klik ya. Untuk merunning tinggal tekan tombol panah itu ya. Pastikan panahnya nggak jadi merah ya. Kalau merah berarti ada error, ada sintak error misalnya itu. Nah, hasilnya ada di bawahnya ini. Jadi penjelasannya adalah X0-nya 2, X1-nya 3. Nah, gitu. Ya. Saya buka lagi tadi ya. Mana yang di slide saya tadi ya. Ini ya. Nah, penyelesaiannya adalah kalau kamu pakai cara nulis persamanya seperti ini, berarti X-nya 2. Nah, tadi ya. Nah, terus saya buka lagi nih ya. Biar kelihatan ya. Nah, ini. Nah, ya. Kelihatan semua ini. Saya tunjukkan lalu. Nah, ya. Nah, jadi ini penyelesaiannya artinya ketemu nih. X0-nya 2, X1-nya 3. Atau X-nya, kalau kamu nulisnya persamanya kayak gini. Jadi jangan bingung Mas saya. Menulis persamaan linear itu ada banyak cara. Enggak. Karena kita di SMA, saya tahu kamu dari SMA diajari kayak ini. Bahkan dari SMP ya. Nah, ternyata waktu kuliah boleh, bebas aja. Nggak harus XY, ke X0, X1 juga boleh gitu ya. Nah, tapi yang jelas artinya itu adalah 2 variabel yang mau kita cari gitu ya dalam sistem persamaan linear gitu. Nah, ini solusinya X0-nya 2, X1-nya 3. Atau X-nya 0, Y-nya 3 gitu. Coba ada pertanyaan nggak? Harusnya ada pertanyaan kamu. Buka aja tugasnya ya. Ada tugasnya loh ya, minggu ini ya. Ada tugasnya nih, karena saya menganggap ini materi penting, keren ini materi kita hari ini. Kita menyelesaikan aljabar linear pakai Python itu sangat keren. Kalau menurut saya, kamu tidak akan ketemu di mata kuliah lainnya di Bina Dharma ya. Hanya di mata kuliah. Nah, pertanyaan kamu harusnya apa ini bunyi tugasnya nih? Nah, perhatikan tugasnya nih. Nah, Pak. Boleh yang nanya, ayo. Mau nanya, Pak. Boleh. Ini boleh share screen nggak, Pak? Boleh, ayo share screen. Nah, saya kasih ini dulu, share dulu ya. Langsung kamu baca tugasnya itu boleh. Oh, ya, dari boleh lanjut. Oke. Kata Bapak untuk coding kedua itu harus pakai ini juga, import juga. Tapi saya nggak pakai import, tapi program tetap jalan. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi kamu tahu yang jelasin tadi. Yang saya jelasin tadi ada, karena kalau kamu pakai Colab dan niru seperti saya ini, berarti nggak harus. Kenapa? Karena yang perintah import numpy kamu ini masih didetek oleh web kamu ini gitu loh. Kamu harus nulis import numpy-nya ini kalau kamu menjalankannya di Python lokal kamu, ngerti nggak? Kamu punya nggak Python lokal? Python yang ada di laptop kamu? Berarti kalau misal saya bikin codingnya lewat Notepad misal. Nah, betul. Berarti harus tulis lagi import gitu. Iya, betul. Ya, kecuali sebelumnya kamu sudah pernah nulis program yang ada import numpy-nya. Nah, perlu gitu ya. Karena dia Python itu sekali ada script langsung didetek ya, dan masih berlaku terus selama Python-nya masih nyala gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi tadi kamu hapus kayak kamu ini jalan nih, bener ini nggak apa-apa nih, bener. Kenapa? Karena di atasnya sudah ada. Coba kalau nggak percaya nih, kamu tutup ya. Collab-nya kamu tutup terus kamu hapus, nanti importnya kamu hapus.
Terus kalau langsung kamu running gitu ya, nah, pasti masalah dia. Gitu maksudnya. Kamu tutup walletnya, kamu buka atau jangan di running, tapi dihapus dulu nih import nampainya. Kamu running, pasti dia masalah. Karena belum paket nampainya belum masuk gitu maksudnya. Kira ngerti? Nah, kalau ada yang mau nyoba lagi